Shalom Bapak Ibu, sahabat umat Ambrosius. Seringkali kita menganggap bahwa penyakit dan musibah merupakan ujian atau cobaan dari Tuhan. Pasti kita juga bertanya-tanya, mengapa saya? Apa salah saya? Sebagai orang beriman, kita percaya bahwa penyakit dan musibah bukanlah cobaan dari Tuhan, melainkan sarana agar kita bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Penyakit dan musibah juga memberi kita kesempatan untuk berbuat baik bagi sesama. Kali ini kita akan mendengarkan kesaksian dari saudara kita, seorang suami dan kepala rumah tangga saat bergumul dengan penyakit yang dideritanya. Ketika penyakitnya menjadi semakin parah, hatinya melawan dan ikut marah atas penderitaan yang dialaminya. Akibatnya, banyak sisi hidupnya yang terganggu. Pekerjaan, bahkan kehidupan rumah tangganya. Rasa bersalah yang timbul karena tidak bisa menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik juga tidak membawa kesembuhan. Kesedihan dan kemarahan menutup pintu hatinya dan mengaburkan penglihatannya akan sosok Tuhan Yesus. Namun, ketulusan doa dari keluarga dan pengharapan yang penuh dengan jamahan Tuhan Yesus telah membukakan hatinya dan membiarkan Roh Kudus bekerja serta membawa kesembuhan. Puji syukur, saat ini saudara kita telah sembuh, dan pengalaman ini membuat dirinya semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama mendengarkan kesaksiannya. Pendalaman iman kali ini, kami berdua, saya Riawan dan istri saya Betty, akan memberikan kesaksian betapa Tuhan telah begitu luar biasa menyertai keluarga kami dalam melewati suatu periode kehidupan yang tidak mudah bagi kami. Kesaksian yang akan kami bagikan berawal pada tahun 2012, di mana saya divonis menderita ITP atau idiopathic thrombocytic vena purpura, yaitu suatu penyakit yang menyebabkan tubuh mudah memar atau berdarah karena rendahnya jumlah sel darah atau trombosit. Trombosit yang saya dites pertama kali itu hanya tinggal 4.000, sedangkan untuk ukuran normal seharusnya berkisar 150 sampai 400.000. Namun untuk mengetahui penyebab penyakit ini tidaklah mudah. Selama 1 bulan saya harus dirawat di 2 rumah sakit yang berbeda. Bahkan perlu menjalani berbagai macam tes yang ada di luar negeri untuk menemukan penyebab rendahnya trombosit ini. Puluhan tes dan berbagai diagnosa telah dilakukan, termasuk tes TBD dan AIDS. Namun tidak satu pun membuahkan hasil yang memuaskan. Tapi Tuhan luar biasa. Akhirnya saya dipertemukan dengan salah satu profesor ahli virus yang mengetahui bahwa saya mengidap penyakit yang disebabkan oleh suatu virus dan penyakit ini dinamakan ITP. Hal yang paling menyedihkan adalah ketika saya diberitahu bahwa sampai saat ini, tahun 2022 ini, dunia medis pun belum menemukan obat penyakit ini. Pada tahun 2013 saya memutuskan untuk berhenti bekerja karena kondisi fisik yang sangat lemah, sehingga tidak dapat melakukan kegiatan fisik seperti orang normal lainnya. Berbagai macam pengobatan alternatif saya lakukan, namun nggak mudah gitu untuk menjalankan ini. Pada akhir tahun 2018, sebelum Imlek, tiba-tiba diagnosa gagal nafas, sampai 3 hari tidak bisa sadarkan diri. Dan selanjutnya, Betty akan menceritakan perjalanan ketika saya sakit sampai pada saat ini. Silakan Betty.
Halo Bapak Ibu Saudara-saudara semua, perkenalkan nama saya Betty. Saya akan berbagi pengalaman bagaimana Tuhan menguatkan saya, Tuhan menemani dan memberikan penghiburan serta pengharapan untuk bisa melalui semuanya. Mendampingi dan merawat suami saya yang saat itu sakit benar-benar gak mudah ya, apalagi dokter bilang penyakitnya nggak jelas, obatnya nggak ada gitu ya, dan akan diidap oleh suami saya seumur hidupnya. Saat itu saya lelah secara fisik dan juga lelah secara emosi. Lelah fisik karena saya harus kerja, saya harus cari nafkah sendirian untuk keluarga saya, cari uang untuk pengobatan juga gitu ya untuk suami saya. Terus nggak jarang saya juga harus menginap berminggu-minggu di rumah sakit untuk menjaga suami saya. Namun ya, kelelahan fisik itu nggak ada apa-apanya dibanding dengan kelelahan batin. Kayaknya nyedot seluruh energi saya gitu. Mengapa kok saya lelah batin? Karena waktu itu ya saya harus mendampingi suami saya yang juga menurut saya batinnya pun sedang tidak stabil. Dia juga sedang ada di titik terendahnya gitu. Dia menjadi pemarah, gak bisa nerima keadaan karena dia masih muda, begitu banyak impian, tiba-tiba harus divonis sakit, gak berdaya, gak bisa kerja, jadinya dia merasa gak berguna gitu. Lalu bagaimana saya melewati semua itu sampai hari ini? Yang pasti saya gak mungkin mampu melewati semua ini sendirian kalau bukan karena belas kasih dan karunia Tuhan. Tuhan selalu pegang erat tangan saya, Bunda Maria yang selalu hibur saya dan kasih saya kekuatan. Bagi saya doa adalah kekuatan yang terbesar yang mendorong saya dan memampukan saya melewati hari-harinya. Terutama ya, ini bicara materi, ketika uang di rekening kosong, saya nggak bisa beli obat, saya nggak bisa beli vitamin, terus saya juga harus menerima kata-kata keras dari suami saya yang memang emosinya lagi nggak stabil saat itu, dan juga banyak hal lainnya. Mungkin orang lain anggap ini klise gitu, alah doa apa sih lu Pet gitu ya, tapi nggak bagi saya. Saya merasa melalui doa itu nyata saya terima semua apa yang menjadi kekuatan pada akhirnya. Di dalam doa itu saya mohon kemampuan, kesabaran, dan jalan keluar untuk setiap persoalan yang timbul setiap harinya. Itu nyata terjadi, nyata saya terima gitu semua kekuatan dan pertolongan Tuhan itu. Saya nggak mungkin dapat melalui semuanya tanpa Tuhan dan Bunda Maria. Begitu ajaib Tuhan ubahkan hidup saya, ubahkan hati saya. Tanpa saya sadari setiap kesulitan bisa saya lewati. Ada aja pertolongan yang Tuhan kasih lewat orang-orang, lewat kebaikan hati orang-orang yang ada di sekitar saya. Satu demi satu persoalan ekonomi bisa terselesaikan. Saya pun diberikan Tuhan hati yang sabar, hati yang mudah mengampuni gitu ya. Tuhan curahkan kasih yang begitu besar terhadap saya dan suami saya. Kami rasanya walaupun mengalami begitu banyak masalah, tapi kami nggak pernah kekurangan gitu. Dan yang tidak pernah saya lupa adalah meminta Tuhan untuk ubahkan hati suami saya untuk menjadi ikhlas menerima apapun yang Tuhan kasih, menjadi anaknya yang penuh rasa syukur dan sukacita. Ada satu peristiwa spiritual yang kami alami secara pribadi yang rasanya nggak akan pernah kita lupakan ya. Ketika kami mau mengikuti retret di Lembah Karmel, waktu itu awalnya suami saya nggak mau ikut. Saya doa terus sama Tuhan, saya doa sungguh-sungguh, saya minta Tuhan lunakan hatinya, gerakan hatinya supaya akhirnya mau ikut retret gitu. Tuhan jawab doa saya, akhirnya suami saya mau ikut retret. Nah di misa malam terakhir waktu itu acara pencurahan Roh Kudus ya. Jadi ada 4 hari 3 malam kami retret itu. Ketika kami berjalan kembali ke villa di malam terakhir setelah pencurahan Roh Kudus, suami saya cerita bahwa saat misa tadi air matanya itu ngalir terus keluar nggak berhenti dan dia nggak bisa stop. Terus dia dengar suara di telinganya, kamu sembuh. Saat itu saya katakan bahwa itu adalah Roh Kudus, Roh Tuhan yang bicara kepadamu. Imani dan jalani hidup seperti kamu sudah menerimanya, kamu sembuh. Setelah peristiwa itu
nggak ada kejadian yang luar biasa. Mujizat Tuhan yang kita temukan di Alkitab yang instan ya, orang lumpuh berjalan, orang buta langsung melihat, orang tuli langsung mendengar, itu nggak terjadi di kehidupan kami. Mujizat Tuhan bekerja dengan cara yang berbeda dalam kehidupan kami, nggak instan, tapi perlahan Tuhan ubahkan semuanya menjadi semakin baik. Ketika semuanya sudah semakin baik, satu hari suami saya mengalami gagal nafas. Itu di awal Januari, di awal 2018 bulan Januari atau Februari. Saturasi oksigennya turun terus dan akhirnya koma, nggak sadar. Saat itu dunia itu rasanya runtuh di hadapan saya. Saya bilang sama Tuhan ini apa lagi? Bahkan saya bingung. Waktu itu saya mau doa, saya nggak ngerti mau ngomong apa, saya mau minta apa sama Tuhan. Kayaknya pikiran saya kosong. Satu-satunya yang saya sanggup lakukan adalah doa rosario. Saya mendaraskan rosario terus-menerus, saya nggak tahu berapa kali putaran. Tanpa sanggup mengucapkan permintaan doa apapun. Namun di satu titik, saya seperti diingatkan Tuhan satu perikop yang ada di kitab Ayub bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Akhirnya saya serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, suami saya ini milikmu Tuhan. Engkau yang memberi, Engkau yang mengambil. Beri aku kekuatan Tuhan. Kalau akhirnya Engkau ambil suamiku, beri aku kemampuan untuk menjalaninya bersama anak-anakku. Ketika dokter bilang sama saya bahwa nggak ada kepastian kapan suami saya bangun, kapan suami saya sadar. Dan ketika saat itu juga ada sesama penunggu pasien ICU cerita ke saya bahwa anggota keluarganya ada yang berminggu-minggu belum sadar dari komanya. Yang saya lakukan adalah saya terus doa, saya terus baca Alkitab, saya baca Mazmur 91, saya nyanyi lagu-lagu rohani di telinga suami saya saat itu. Saya nggak membiarkan ada celah bagi kuasa setan untuk intimidasi saya, intimidasi pikiran dan hati saya. Saya harus fokus terus sama Tuhan. Sampai akhirnya saya sadar pada hari suami saya sadar ya pada hari keempat. Dokter bilang ini luar biasa. Dia bilang dengan kondisi suami saya yang seperti ini bisa sadar di hari keempat itu tanda kutip mujizat gitu ya. Saat itu saya juga bilang ke dokternya, dokter, ini Yesus dong yang lakukan semuanya. Saya sangat bersyukur atas penyertaan Tuhan dan kebaikannya. Karena hari demi hari kesehatan suami saya berangsur membaik. Dia pulih, secara fisik juga kelihatan badannya makin sehat gitu. Orang-orang juga bilang begitu yang ketemu sama suami saya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, kami menjalani kehidupan yang kurang lebih sama dengan kehidupan kita semua gitu. Gak selalu senang, gak selalu suka ya, dan juga gak selalu duka. Ada naik turunnya kehidupan ini. Tapi alangkah bahagianya kalau kita bisa taruh pengharapan kita kepada Tuhan, apapun kondisinya, apapun situasinya, kita jadikan Tuhan itu jadi pusat hidupnya, hidup kita gitu ya. Karena apapun peristiwanya, Tuhan ada di situ, menyertai dan menopang kita. Itu kira-kira yang dapat saya bagikan untuk saudara-saudara semua. Semoga bisa jadi peneguhan dan keyakinan bahwa pengharapan kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih. Amin. Sebelum menutup kesaksian ini, saya mau share mengenai mukjizat Ekaristi yang saya yakini mulai dari sakit dan sampai saat ini yang berharap sampai seterusnya adalah ketika ingin menyambut Ekaristi yang selalu kita daraskan dengan sungguh-sungguh pastinya ya, dan mengucapkan dengan sepenuh hati, enggak dengan cepat-cepat, dan menikmati setiap kata demi katanya, yaitu, ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Demikian dari kami berdua. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.